Ini share screen aku udah muncul belum ya? Belum. Apakah suaraku udah masuk? Udah. Oke, oke. Oke, kayaknya aku bakal ngejelasin sesantai mungkin, semudah mungkin, dan bahasa sebaik mungkin. Karena mungkin ini UP ya, jadi kayak nggak harus terlalu, materinya nggak terlalu susah itu. Jadi kayak aku lebih nekenin ke bahasa konsepnya gitu. Oke. Oke, jadi sini bakal bahas yang reevaluasi 2023 ya. Oh ya, di kalian udah ada tulisan record belum? Udah ya? Udah. Oke, oke, thank you. Jadi di sini bakal bahas 2023 yang ini kotak segitiga, I don't know, aku lupa. Terus sama beberapa esai. Terus kalau misalnya ada sisa waktu, sebenarnya aku pengen ngajarin yang ini sih, volume benda putar ya. Jadi kayak kapan pakai si metode cincin atau cakram atau enggak pakai benda putar gitu ya. Karena di sini nomor 6 ini kayaknya terlalu sederhana gitu. Ya siapa tahu takutnya agak lebih kompleks atau gimana gitu. Oke, sebentar. Oke, semuanya kenalin aku Isan ya. Aku mungkin ada beberapa yang baru join juga, terus kayak ke tenggelam gitu ya pesannya. Jadi aku Isan, aku anak FITB 24, terus dulunya aku anak Mat 22 gitu ya, di kampus sebelah. Lalu yaudah kita langsung mulai aja tanpa basa-basi. Sebentar. Oke, jadi nomor 1 ini masih gampang ya, ini bab 0 pertidaksamaan gitu ya. Di sini katanya himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak 2x kurang 3 lebih besar dari 7 adalah itu dari interval negatif hingga sampai A, atau itu tuh atau ya, kayak U itu atau. Tapi kalau misalnya kayak N gitu, huruf N gitu, ini dan ya artinya. A atau B sampai hingga dengan A-nya berapa, B-nya berapa. Ya ini mungkin kalian juga udah bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya nilai mutlak fx itu lebih besar dari A, itu jika dan hanya jika, apapun artinya gitu ya, fx itu lebih besar dari A, atau fx itu kurang dari negatif A ya, gitu. Berarti ya udah tinggal apply aja, pakai rumus ini gitu. Berarti kalau nilai mutlak 2x kurang 3 itu lebih besar dari 7, artinya jika dan hanya jika, atau artinya gitu ya, 7-nya aku siapa tuh, itu ya. Berarti 2x kurang 3 gitu ya. Gedean nih. Lebih besar dari 7, atau aku langsung giniin aja ya. 2x kurang 3 kurang dari negatif 7 ya. Berarti ini artinya kita bisa tambahin 3 ke dua ruas. 2x itu lebih besar dari 10, atau 2x kurang dari negatif 4. Dan ini kita akan mendapatkan x lebih dari 5, atau x itu kurang dari negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di x itu lebih besar dari 5 atau x kurang dari negatif 2 ya. Atau kalau dalam himpunan penyelesaian, bentuknya berarti ini kurung buka, negatif hingga sampai negatif 2, atau 5 sampai hingga. Dan kalau hingga itu nggak ada kurung siko ya. Jadi kalau kalian nulisnya begini, ini salah gitu. Jadi ini jawabannya. Jadi ininya A-nya negatif 2, terus B-nya 5 ya. Oke, berarti A-nya negatif 2, B-nya 5. Oke, ada yang tanyain? Oke, karena ada yang nanya, aku agak gercep ya, karena takutnya agak kemalaman juga. Makanya mungkin aku sampai jam 10 mungkin, atau gimana ya, selesainya aja sih. Oke, karena ada yang nanya, yaudah aku lanjut ke nomor 2. Katanya ada grafik fungsi f, terus ditanya limit x mendekati 1 untuk fx sama limit fx ketika x-nya itu mendekati 4 dari kiri. Oke, jadi kalau misalnya ditanya limit tuh, ada dua kemungkinan jawabannya. Ada yang nilai limitnya ada yang nggak ada gitu. Berarti dua kemungkinan limit ya.
berarti ada yang ada gitu, ada yang nggak ada. Nah, nggak ada tuh apa? Kalau kapan gitu ya? Berarti kalau nggak ada tuh, kalau misalnya limit kiri tidak sama dengan limit kanan gitu. Tidak ada ketika ini gue pilih A3 kan. Oke, pas lah ya. Aku tuh nggak cukup deh. Ketika limit kirinya, misalnya F mendekati C gitu ya, dari kiri, Fx itu tidak sama dengan yang dari kanannya. Gitu. Nah, kalau ada tuh, ya nilainya bisa 0, bisa 1, bisa tahingga. Tahingga juga masuk ya, itu ada nilainya, tapi tahingga gitu nilainya. Atau negatif tahingga, atau setengah gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Nah, berarti buat yang lihat A, jadi kalau ditanya limit ketika X mendekati suatu bilangan, kita lihat dulu limit kiri sama limit kanannya gitu. Dalam hal ini, katanya X-nya mendekati 1. Oh ya udah, kita lihat ketika X-nya mendekati 1. Oke, kita tinjau limit kiri sama limit kanannya. Ini kan ada garis 1 ya. Nih, ini 1 kan. Nih, kalau 1 dari kiri kan berarti ke sini kan, di sebelah kirinya 1 kan. Berarti ya let's say 0,9 gitu. Nah, kalau misalnya X-nya 0,9, berarti Y-nya berapa sih? Ya berarti kita tinggal tarik garis aja gitu ya, ke sini. Nah, berarti ini di sini nih. Yang mana titik ini teh, yang aku buletin ini, kan ngedeketin ke nilai angka 2 gitu ya, ya kan? Nah, kalau dari kanan berarti bacanya gimana? Berarti kalau dari kanan berarti gini ya, berarti 1,1 ya dibacanya. Nah, kalau X-nya 1,1 berarti yang kebaca yang mana? Berarti yang ini kan. Nah, ini. Yang ini nilainya juga dekat ke 2 gitu. Nah, karena dua-duanya dekat ke 2, artinya limit kiri sama limit kanannya sama. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, berarti limitnya ada. Berapa? Yaitu 2 gitu. Konsepnya gitu. Jadi cek dulu limit kiri sama limit kanannya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya ada yang ditanya gitu ya, limit X mendekati 2 gitu ya, dalam hal ini misal dari Fx. Berarti cek dulu limit kiri sama limit kanannya. Nah, kalau 2 dari kiri berarti kan 1,9 ya. 1,9 berarti di sini nih. Di sini nih. Nih kan. Berarti titiknya di sini nih. Nah, titik ini kan dekat ke 0 ya. Misalnya ini ditanya berapa gitu ya. Berarti tinjau dulu kiri sama kanan. Misal 2 dari kiri. Fx itu kita dapat 0 ya. Nah, tapi limit 2 aja. X mendekati 2 dari kanan, Fx tuh apa coba? Berarti kan 2,1 ya. Di sini nih. 2,1 di sini. Berarti di sini nih. Nah, ini tuh nilainya dekat ke 1 gitu. Nah, karena ini beda, berarti limitnya nggak ada. Gitu. Buat cari nilai limit kiri sama kanannya, jangan lihat dari yang lingkaran penuh itu. Kalau lingkaran penuh hitam tuh artinya itu nilai fungsi gitu. Jadi kalau di F2 tuh nilainya 0 gitu. Tapi kalau buat F2,1 ya berarti kan bacanya dari yang sini gitu ya. Gitu. Itu yang A. Terus yang B, limit Fx ketika 4 dari kiri gitu. 4 dari kiri berapa sih? Berarti yang ini kan. Nih, 3,9 lah. 3,9 berarti kan ini nih. Tuh ini ke atas gitu ya. Berarti ini kan Y-nya berapa sih? Ya tahingga kan. Tuh, jadi makanya ini dapat tahingga gitu. Oke, ada yang tanyain. Oke, karena nggak ada ya udah aku next. Oke. Katanya FC segitu, GC segitu, F aksen C segitu, G aksen C segitu. Kalau HX sama dengan Fx tambah GX, H aksen C berapa? Oh yaudah, berarti kalau HX sama dengan Fx tambah GX kan berarti artinya HC kan sama dengan FC tambah GC ya. Ya ganti variabel aja sih gitu. Nah, kalau H aksen C berarti turunan dari FC tambah GC ya. Berarti pakai rumus penjumlahan turunan aja. Berarti artinya
F aksen C gitu ya, tambah G aksen C. Ini masih gampang lah ya. F aksen C-nya berapa? 2 tambah negatif 4 ya. Sama dengan negatif 2. Oke. Gitu. Oh ya, sama FYI aja sih, kayak orang-orang kayak ini kan sebenarnya dibacanya negatif 2 ya, bukan 2 gitu. Karena FYI aja sih, kayak min tuh operasi, min tuh sama kayak pengurangan. Jadi min sama negatif tuh beda. Negatif tuh tanda bilangan, apakah positif atau negatif. Tapi kalau min tuh pengurangan, gitu. Kan ini artinya dibacanya kan bukan kurang 2 kan, tapi negatif 2 gitu. Jadi dibacanya negatif 2 gitu. Terus sekarang PX sama dengan FX GX ya. Berarti kalau PC kan FC kali GC ya. Berarti ini P aksen C-nya berarti turunan dari FC GC ya. Berarti rumus turunan perkalian dua fungsi. Berarti yang satu turunin gitu ya, F aksen C GC tambah satunya diam, satunya turunin lagi gitu kan ya. Gitu. Jadi tinggal masukin aja. Berarti ini 2 ya kali negatif 5 tambah 3 kali negatif 4. Berarti negatif 10 kurang 12. Sama dengan negatif 22. Oke, ada yang tanyain? Kayak gini jangan salah ya, kayak jadi kayak gampang-gampang ini kayak kalian senang hitung doang tapi kalian paham jadi kan kayak lebar ya gitu. Oke, nggak ada ya udah aku lanjut. Oke, fx sama dengan akar x, f aksen 4 berapa? Oke, berarti buat cari f aksen 4 berarti kita harus cari tahu dulu f aksen x-nya berapa gitu ya. Kalau akar x kan berarti artinya x pangkat setengah gitu ya. Berarti artinya f aksen x-nya sama dengan setengah x pangkat negatif setengah ya. Berarti 1 per 2 pangkat x. 1 per 2 kali x pangkat setengah ya. Atau 1 per 2 akar x. Gitu. Berarti kalau buat f aksen 4, ya udah tinggal masukin aja. 1 per 2 akar 4. Sama dengan 1 kali, 1 per 2 kali 2. Jadi 4. Jadi f aksen 4-nya 1/4. Gitu. Nah, menggunakan diferensial atau hampiran berarti akar 4,1 berapa? Oke. Where should I write this? Bentar. Kosong. Ntar aku warna-warnanya terakhir ya, takutnya aku nge-lag laptop aku. Gue taruh sini deh. Jadi rumus penting di diferensial atau hampiran itu. Jadi kita punya rumus f x tambah delta x itu akan menghampiri atau didekati gitu ya nilainya dengan fx tambah f aksen x delta x gitu. Ini rumusnya gitu. Nah, gimana cara nge-apply rumus ini ke akar 4,1 gitu. Jadi pertama kita harus pilih dulu fx-nya fungsi apa. Habis itu kita pilih x-nya, kita pilih akar x-nya gitu ya. Nah, kalau buat ngitung akar 4,1 kan kita tahu ya, akar 4,1 tuh dekatnya sama akar 4 ya. Berarti akar 4 kan yang lebih mudah dihitung gitu ya. Nah, berarti yang lebih mudah dihitung itu angka itu dijadiin x gitu. Berarti dalam hal ini x-nya 4 gitu. Nah, delta x-nya berarti selisihnya gitu ya. Selisih 4,1 sama 4 berarti 0,1 gitu. Nah, buat fungsinya ya berarti fungsinya itu akar x gitu kan. Jadi fx-nya kita pilih akar x gitu ya. Terus x-nya 4, delta x-nya 0,1. Nah, kenapa akar x ya? Karena bentuknya sama gitu ya, sama kayak yang ditanyain. Berarti artinya f gitu ya, x-nya kita dapat 4 tambah delta x-nya 0,1 sama dengan f 4,1 kan. F 4,1 apa? Akar 4,1 kan. Nah, katanya akar 4,1 itu didekati sama f x yang 4
tambah f aksen 4 gitu ya. Kali delta x-nya 0,1 gitu. Nah, ini akan sama dengan f4 berapa? Kalau akar fx-nya akar x berarti f4-nya akar 4 ya. Atau 2 gitu. Tambah f aksen 4. Tadi kita dapat 1/4 kali 0,1. Ya udah tinggal dihitung. Gitu. 2 tambah 0,0, 2 tambah 0,025. Sama dengan 2,025. Gitu. Jadi jawabannya adalah dihampiri sama 2,025. Ini bacanya bukan 2,025 gitu ya. Kalau desimal tuh dibacanya satu angka gitu. Jadi kayak misalnya ini dibacanya 3,969 gitu, bukan 3,969, bukan. Oke, ada yang mau ditanyain? Mau nanya, Iya, boleh. kalau misalkan ini tuh kan fx-nya tadi akar x ya, itu berarti kalau misalkan pertanyaannya itu perpangkatan, berarti itu juga jadi kayak si x-nya tuh dipangkatin gitu. Jadi kita cari kayak apa ya, fx-nya tuh berupa, aduh apa namanya ya? Oh, jadi kamu bingung gimana milih fx-nya gitu? Mm-mm. Oke, oke. Oke, jadi misal ditanya apa ya? Let's say akar pangkat 3 dari 25 gitu. Nah, sebenarnya kan kita akar pangkat 3 yang bisa dihitung gampang dekat sama 25 apa sih? Akar pangkat 3 dari 27 kan? Karena nilainya 3 gitu. Nah, Iya. berarti artinya ini kita bisa bentuk sama akar pangkat 3 dari 27 tambah berapa? Negatif 2 gitu kan ya? Negatif dua. Iya. Nah, berarti ininya x, ininya delta x. Nah, luarannya berarti fx. Berarti dalam hal ini fx-nya akar pangkat 3 dari x gitu. Jadi sesuaiin sama soal. Karena kenapa pilih fx-nya akar pangkat 3 dari x? Karena kalau kita masukin f, tadi kan kita pilih x-nya 27 ya. 27, terus delta x-nya negatif 2, alias f25, ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 25 gitu, yang mana ntar bisa pakai rumus ini, fx tambah f aksen x kali delta x gitu. Oke, makasih. Oke, sama ada yang lagi sebelum kita next. Jadi kalau misalnya akar pangkat 5, ya udah ikutin aja. Itu yang mau diminta soal. Oke, karena nggak ada ya udah aku next aja. Ya ini gampang lah ya, ini pakai sifat integral. Integral 14 fx itu 3, integral 46 fx itu 5, integral 14 gx itu 2. Terus ditanya integral 16 fx dx. Fx dx itu data yang ada di soal tuh yang 14 terus 46. Oh, kita punya sifat gitu ya di integral. Kalau misalnya AB gitu ya, fx dx tambah bc fx dx itu sama dengan ac ya, fx dx. Jadi kayak disambungin gitu. Nah, berarti buat 16, apa sih hubungannya 14, 46 sama 16? Oh, berarti integral 16 itu kan berarti artinya integral 1 sampai 4 fx dx gitu. Tambah integral 4 sampai 6 fx dx gitu. Aduh, ini 4-nya kayak 9, ntar lah ya aku benerin lagi. Berarti berapa tuh? 3 tambah 5 ya? 8. Gitu. Hasilnya. Ini gue mau ngapus nge-lag nggak ya? Oke, aman. Aku mau nulis ulang. Jelek. Sama aja sih, biarin lah. 4, sorry, kok 1. Nah, terus yang di bawahnya, integral 14 fx tambah gx dx, ini pakai sifat penjumlahan integral. Kalau integral dari penjumlahan dua fungsi adalah integral dari masing-masing fungsi terus dijumlahin gitu ya. Berarti ini artinya kita tinggal dipisah aja gitu ya. 1 sampai 4 fx dx
tambah 1 sampai 4 GX DX. Berarti ini sama dengan 3 tambah 2. 5. Gitu. Oke, ada yang tanya nggak? Masih aman ya? Oke, karena ada ya, dan next. Misalkan R adalah daerah tertutup yang dibatasi parabola itu sama garis itu seperti pada gambar. Oke, luas daerah R dapat dinyatakan dalam bentuk integral tentu negatif 1 sampai B GX DX dengan B-nya berapa, GX-nya berapa. Oke, kalau lihat di grafik B itu ini ya. Nih, berarti nah ini tuh di semua X ya. Nah, katanya ini di sini nih. Nah, ini kan berarti perpotongan antara dua fungsi ya. Fungsi parabola sama fungsi garis atau fungsi linear. Berarti buat cari titik perpotongan, ya udah bikin aja yang A ya ini. Buat cari titik perpotongan yang berarti Y sama dengan Y gitu. Berarti ini X kuadrat sama dengan X tambah 2. Berarti X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Ya, cari dua bilangan yang dikali negatif 2, dijumlahin negatif 1, dapat dua bilangan yang dimaksud itu X, negatif 2 sama 1 ya. Karena negatif 2 kali 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1. Berarti kita dapat X-nya itu 2 sama 2 atau X-nya negatif 1. Negatif 1 udah di sebelah kiri, berarti yang B-nya 2 gitu. Makanya dapat B-nya 2. Dapat. Nah, sekarang GX-nya. Nah, ini gimana sih gitu ya. Jadi, mungkin aku jelasin cara konsepnya dulu ya. Jadi, karena ini kan DX ya. DX-nya ini kan katanya dari negatif 1 sampai B. Berarti kalau DX itu jadi kayak X-nya dari batasnya negatif 1 sampai X sama dengan B gitu. X sama dengan negatif 1 kan berarti yang garis ini ya. Nih. Ini. Terus X sama dengan B atau X sama dengan 2 ini. Nah, ini kan garisnya vertikal ya. Nah, kalau garisnya vertikal, berarti kalian ngepartisinya juga secara vertikal gitu. Jadi, kalau DX itu berarti partisinya vertikal gitu. Tapi kalau DY, kan ntar Y sama dengan apa, terus Y sama dengan apa. Nah, sumbu Y sama dengan suatu angka kan itu sejajar pada sumbu X gitu. Makanya ntar DY gitu. Nah, karena di sini partisinya secara vertikal, jadi let's say kita bikin persegi panjang gitu ya, gini. Karena integral ini maknanya ya kita ngejumlahin persegi panjang, tapi persegi panjangnya tak hingga banyaknya gitu ya. Misal pilih satu ya, ambil satu partisi. Misalnya ini, gitu ya. Ini kan gini ya. Let's say di sini aku agak zoom bisa nggak ya? Ini misal let's say yang sebelah kiri itu titiknya xi kurang 1. Terus yang kiri itu xi. Terus misal di tengah-tengah di sini kita buat titik x gitu ya. Agak zoom out. Berarti nah ini gini. Nah, si x ini kan ketinggiannya yang ini nih, yang tengah ini kan. Gitu kan. Nah, buat cari ketinggian yang ini gimana sih? Gitu ya. Ketinggian yang di tengah ini garis hitam ini berarti si ketinggian yang di tengah ini berarti ketinggian si kayaknya aku harus ke mana deh. Ketinggian yang ini gitu ya. Bentar. Itu akan sebenarnya ketinggian si ini dikurangi ketinggian si kurva. Aduh, ini kurang bawah ya. Bentar. Si di mana ya aku gambarnya? Oh, enggak.
sekali. Kan yang gini, yang ini. Ntar bingung. Jadi ketinggian yang garis hitam ini, yang vertikal yang tengah ini, berarti kan ketinggian si yang ini semuanya gitu ya, dikurangin ketinggian yang ini gitu kan ya. Nah, ketinggian yang ini tuh apa sih? Ketinggian si garis gitu ya, alias si Y sama dengan X tambah 2. Tapi ketinggian yang di bawah ini, itu ketinggian si kurva, si parabolanya, berarti Y sama dengan X kuadrat. Berarti buat cari tinggi garis ini, itu berarti X kurang 2 dikurangin X kuadrat gitu. Jadi intinya kalau mau sebentar, buat masih ada space nggak? Nggak, jangan di samping aja. Buat cari panjang vertikal itu atas kurang bawah gitu. Kalau buat cari panjang horizontal itu kanan kurang kiri gitu. Kalau kata Pak Warsoma gitu simpelnya. Panjang vertikal itu atas kurang bawah. Maksudnya fungsi yang lebih atas kurang fungsi yang lebih bawah gitu. Tapi kalau misalnya panjang horizontal, oke, mulai sebentar. Kalau panjang horizontal tuh fungsi yang lebih kanan dikurangin fungsi yang lebih kiri gitu. Nah, tapi karena ini kita partisinya vertikal, berarti kita notuin panjang vertikal gitu. Berarti kan fungsi yang garis kan, terus fungsi yang lebih bawah itu fungsi kurva gitu. Nah, berarti luas si persegi panjang yang aku bikin ini, aku bisa tulis delta L gitu ya, itu akan sama dengan fungsi yang lebih atas tadi aku bilang, alias si apa tuh, si X kurang X tambah 2 kan, X tambah 2 dikurangin fungsi yang lebih bawah, alias si X kuadrat gitu, dikali X gitu, karena ini persegi panjangnya lebarnya delta X gitu kan. Nah, berarti integralnya L sama dengan integral X sama 2 kurang X kuadrat, delta L jadi L, delta X itu jadi dx. Nah, batas X-nya dari mana? Dari sini sampai sini, alias dari negatif 1 sampai 2 gitu. Karena kalau bikin persegi panjang di sini, tuh atasnya tetap garis, terus bawahnya tetap kurva, dan seterusnya sampai pojok kanan atas ini gitu. Makanya GX-nya itu si X tambah 2 kurang X kuadrat gitu, alias negatif X kuadrat tambah X tambah 2. Tuh, ini baiknya. Jadi kita partisiin dulu secara vertikal. Kenapa vertikal ya? Karena dx gitu. Kalau dy berarti partisinya horizontal. Terus habis itu kita lihat fungsi yang lebih atas mana, yang bawah mana, berarti ntar dikurangin gitu. Terus dx batasnya di mana? Lihat aja dari arsirannya, batasnya dari negatif 1 sampai b gitu, alias 2 gitu. Ada yang tanyain nggak? Oke, kadang ada, ya udah aku next. 7A. Pangkat 3 ln 2 sama dengan berapa? Oke. Sebelum itu aku mau ngejelasin sifat ln ya. Jadi fungsi ln x itu artinya sama dengan E log x. Jadi ln itu fungsi logaritma tapi basisnya gitu, Euler log satuan gitu. Nah, karena ln ini fungsi dari logaritma, berarti ini memenuhi sifat-sifat logaritma yang kalian belajar kelas
Aku sih kelas 10 ya, nggak tahu kalian kelas berapa. Berarti yang rumusnya tuh kalau fungsi lebih dari 5 tuh berarti kayak yang log A tambah log B gitu ya. Sama dengan log AB. Terus log A kurang log B gitu ya. Sama dengan log A per B dan apa A log B itu sama nih. Terus A log 1 itu sama dengan 0. Ya kayak 2 log 2 ya 1 gitu. Kenapa 1 ya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya 1 dong gitu ya. Terus A log 1 sama dengan 0. Ya A pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya 0 gitu ya. Asal ya bisa. Nah, itu kan gitu ya. Oke. Terus tadi A pangkat A log B sama dengan B. Nah, ln kan sama dengan E log ya. Ya berarti misalnya kita pilih A-nya ini bebas ya. Misalnya kita pilih, aku pengen bikin E pangkat E log B. Sedangkan kita tahu kalau misalnya E log itu kan ln ya. Berarti E pangkat ln B. Ini sama dengan B. Nah, ini tuh asal-usul E pangkat ln B sama dengan B dari mana? Dari sini gitu. E pangkat ln B kan ini bisa juga ditulis gini ya. X gitu ya. Bentar. EXP ln B dipangkat gitu. Sama arti E log E. Aduh, jelek. Penuh. E itu berarti E log itu kan ln ya. Berarti ln E 1 gitu. Terus A log 1 E log 1 atau ln 1 sama dengan 0 gitu. Nah, terus oh ya, kalau misalnya E log B atau ln B, berarti n-nya bisa nih, berarti n kali ln B. Nah, dari sifat ini buat ngerjain nomor 7A itu pakai yang ini yang paling bawah, yang ln B pangkat n itu n kali ln B. Jadi n itu ada angka dikali ln B itu caranya itu bisa jadiin pangkat dari B gitu. Artinya E pangkat 3 ln 2 itu sama dengan, aku tulis ini lah ya, E pangkat ln gitu. Sedangkan tadi juga kita tahu kalau E pangkat ln sesuatu tuh si sesuatu itu sendiri gitu ya. Yang ini yang aku kotakin ini. Nah, dalam ini berarti B-nya kan si 2 pangkat 3 gitu ya. Berarti ini akan sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau di kuliahan ini karena eksponen ini sama ln itu saling inverse, berarti kita bisa saling menghilangkan gitu. Jadi sisa 2 pangkat 3 gitu. Jadi apa ya, ln itu sama 8 terus x ln x aksen 2. Berarti kita tahu kalau turunan ln x itu 1 per x ya. Ini rumusnya. Pas ya berarti aksennya segitu setengah.
Berarti ini 8, ini dapat setengah. Oke, nomor 7 ada yang tanyain. Oke, karena nggak ada ya udah aku lanjut ke nomor 8. F1. Fx sama dengan integral dari 1 sampai x akar 1 tambah t pangkat 3 dt. Berarti kalau F1 berarti kan integral dari 1 sampai 1 akar 1 tambah t pangkat 3 dt ya. Nah, karena batas integral atas sama bawah sama, berarti ini otomatis nilainya 0 gitu ya. Karena kan, terus dulu, integral 1 akar dari 1 tambah t pangkat 3 dt gitu ya. Ini akan sama dengan 0. Karena kita punya sifat kalau jadi kalau batas atas sama bawahnya sama, jadi nilainya 0. Gitu. Terus buat yang 8B-nya itu kita pakai TDK 1 ya, teorema dasar kalkulus 1 yang nyatain kalau misalnya taruh mana ya? Taruh bawah atas deh ya. Sorry, ini aku terus 8B lah ya. Jadi kalau misalnya dari TDK 1 atau teorema dasar kalkulus 1 itu nyatain kalau titik dulu sorry. Turunan dx gitu ya dari integral a x dari a sampai x f gitu. Jadi TK ini membuat kita dapat unggulan dari suatu fungsi integral tanpa ngeiring dulu gitu. Nah, hanya ini bebas berapa aja asal ada variabel di atasnya x gitu. Nah, karena di soal itu yang ditanyanya itu kan fx-nya f besar ya. F besar x-nya itu sama dengan 1 dari sama x. Berarti f ini aja si TDK satunya ya dengan cara si f ini diganti variabel t-nya sama x gitu. Jadi tinggal kan ft-nya berarti kan 1 tambah t pangkat 3 gitu ya. Berarti kalau fx-nya 1 tambah x pangkat 3 gitu. Sorry agak ngerik atas ya. Nah, udah. Berarti f aksen x-nya akar 1 tambah segitu. Oke, ada yang mau ditanyain buat bagian A? Nah. Semua di sini. Oke, nggak ada yang nanya, jadi aku anggap paham aja. Dan kita next ke yang ini ntar dulu ya. Kalau ada sisa waktu yang bagian B, baru kita yang ke sini. Sama aja kok konsepnya gitu. Gitu ke yang ini, ke nomor 1. Oke, katanya fx itu akar x kuadrat kurang 4. Terus tentukan daerah asal fungsi f. Terus tentuin f negatif x dan simpulkan apakah f itu fungsi genap atau ganjil. Pertama ngerti apa sih? Kenapa? Oke, bocor ya. Oke. Ya udah. Oke, nomor 1 itu ada 2 pertanyaannya. Ada yang nentuin daerah asal sama f negatif x-nya gitu. Oke. Kalau daerah asal tuh gimana sih gitu ya. Jadi sebentar. Jadi daerah asal itu biar gimana sih x yang gimana biar si fx ini bisa digambarin di koordinat kartesius gitu ya. Nah, kan kita tahu ya
kalau fungsi akar tuh nggak boleh negatif ya. Ya, karena kalau negatif berarti kalau kayak akar dari negatif 2 gitu. Ya gimana gambar di koordinat kartesiusnya gitu ya. Kalau kalkulus sih ngomongnya di bilangan real gitu ya, tapi ya negatif akar 2 ya ada gitu, tapi kan itu di bilangan kompleks gitu ya. Jadi kita kalkulus nggak ke situ, nggak ke ranah itu. Jadi, apa namanya, gimana caranya fx ini biar bisa digambar di koordinat kartesius. Nah, biar bisa digambar tuh fungsi dalam akarnya tuh nggak boleh negatif gitu ya. Berarti kalau nggak boleh negatif berarti 0 boleh, yang lebih besar dari 0 boleh. Berarti si fungsi di dalam akarnya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Makanya kita bisa tulis daerah f asal adalah ketika dalam fungsinya itu lebih besar atau sama dengan kayak yang a kuadrat kurang b kuadrat tuh difaktorin jadi a kurang b sama a plus b ya. Di ini ada x kurang 2 sama x plus 2 gitu ya. Berarti ini pembuat nolnya ada yang x sama dengan 2 ataupun x sama dengan negatif 2. Bisa kita bikin garis bilangannya. Ini bilangannya apa? Si lingkarannya full karena ada sama dengan itu ya. Yang mana kalau itu sendiri positif. Positif kurang 2 positif, 3 2 positif, positif kali positif positif gitu. Nah, pasti sebelahnya selang-seling gitu ya, negatif positif gitu. Terus juga sebenarnya ini ada cara cepatnya sih. Aku sih jajarinnya dulu lihat koefisien si x-nya gitu. Ekspresi ini kan alias ekspresi x kurang 2 sama x tambah 2 koefisiennya 1 ya. Terus satu positif berarti 1 kali 1 1 positif berarti yang paling kanan tuh positif gitu. Jadi buat nentuin tanda yang paling kanan tuh tinggal dikaliin aja koefisien si x-nya gitu. Yang kanan positif terus yang sebelahnya tuh selang-seling gitu negatif positif. Nah, selang-seling itu kalau misalnya pangkatnya ganjil. Ini kan x kurang 2 x tambah 2 kan ini x kurang 2 pangkat 1 sama x tambah 2 pangkat 1 gitu. Jadi kalau misalnya ada fungsinya jadi kayak apa ya, biar kalian nggak capek-capek titik uji satu-satu, misalnya ada fungsi x kurang 2 kuadrat sama x tambah 2 gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Ini kurang ya, sorry. Ini berubah. Ini kaliin aja koefisiennya, berarti ini positif kali positif ya, 1 kali 1 positif. Berarti ini nah, lihat di sini. Nah, sini berubah sama x sama dengan 2. Ini x sama 2 di x sama dengan 2 itu pangkatnya genap. Nah, kalau pangkatnya genap tuh pasti sebelahnya tetap gitu, positif gitu. Terus mau ngisi di daerah sini tuh harus ngelewatin negatif 2. Nah, di x sama dengan negatif 2 atau x sama 2 berarti kan ini pangkatnya ganjil. Tandanya berubah gitu, negatif. Gitu. Jadi kalau even fungsinya banyak gitu ya. Kalau kayak misalnya apa ya? X sama 3 pangkat 3. Terus misalnya sama x kuadrat gitu. Ini bisa di-apply gitu. Jadi kalau kayak gini berarti jadi apa sih? Ada negatif 5 ya. Terus negatif 3 sama 0. Nah, karena ini koefisiennya 1, 1, 1, berarti ini positif semua kan, dikaliin semua positif, berarti paling kanan positif. Terus masih ada 0. Nah, di 0 ini terus di x ini kan partnya 2 genap, berarti ini tetap jadi x sama 5 itu enggak. Terus kalau di sebelah kiri negatif 5 atau x sama 5 ini ganjil, part 5, berarti ganti. Sebuah tips gitu ya. Nah, berarti intinya balik lagi karena ini cari sama itu sama dengan
dari interval berapa tuh? Negatif hingga sampai negatif 2. Ini kurung siku harus boleh. Ini buat daerah sana. Terus yang tentuin f negatif x. Tentuin apakah f itu genap atau ganjil. Oke. Fungsi genap sama ganjil ya. Kalau genap itu kalau f negatif x itu sama dengan fx. Kalau ganjil itu negatif sama kalau masuk tuh suka kebalik gitu ya rumusnya yang mana gitu ya. Takutnya yang genap malah f negatif x sama dengan negatif fx gitu. Nah, tapi aku dulu ngingetnya gini. Kalau yang genap itu contoh fungsinya tuh x kuadrat. Kalau yang ganjil itu fungsinya x gitu. Karena kan kayak genap ini paket berarti fungsi genap. Terus kalau ganjil itu fungsi x aja, x pangkat 1 gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi aku ingatnya ya udah tinggal diolah aja gitu. Karena fungsi genap sama ganjil tuh awalnya tuh dari f negatif x. Yang ngebedainnya tuh apakah hasilnya fx atau negatif fx gitu. Jadi udah kita olah aja. Berarti jadi negatif sama dengan x kuadrat. Yang masuk itu sama dengan fx. Jadi dengan bermodalkan ingat fungsi genap itu kayak fungsi x yang berpangkat genap atau 2, aku bisa tahu kalau misalnya f negatif x itu sama dengan fx gitu. Tapi kalau kalian yang udah apa, oh ya udah gitu. Ini mah buat yang kadang suka susah hafalin rumus ya. Berarti kalau f yang satu lagi f negatif x itu sama dengan negatif x ya. Berarti sama dengan negatif x, x-nya itu fx gitu. Berarti f negatif x itu sama dengan negatif fx gitu. Itu sih. Oke, balik lagi ke soal. Berarti buat si f negatif x-nya itu sama dengan akar negatif x dikuadratkan kurang 4 sama dengan x kuadrat, yang mana fungsi ini akan balik ke fungsi semula ya. Berarti karena f negatif x sama dengan fx gitu ya. Tanyain. Wow, lumayan penuh juga ya. Oke, kadang-kadang yaudah aku next. Hitunglah limit itu. Oke. Jadi tahap pertama menghitung limit itu substitusi dulu. Kalau bentuknya tak tentu, baru pakai 3 cara itu. Apakah difaktorin, apakah dikali sekawan, ataupun di L'Hopital. Tapi L'Hopital belum belajar ya, jadi yaudah. Cuma 2 aja. Jadi langkah pertama tuh substitusi dulu. Tapi ini kayak kotretan gitu ya. Jadi langkah itu variabel atau 2 variabel gitu. Pasti awalnya tuh tahapnya gini dulu. Langkah 1 tuh substitusi dulu gitu ya. Jangan langsung mainin faktorin gitu. Substitusi dulu. Kalau bentuknya tak tentu, itu apa sih? Ada 4 bentuk ya. Sebenarnya ada lebih sih, tapi ya udahlah. Kalau di SMA sih gini ya.
bentuk tertentu tuh ada 0 per 0. Ada tak hingga per tak hingga. Tak hingga kurang tak hingga atau tidak. Terus selanjutnya itu apakah faktoran berarti 8 kurang 2 kali 4. 8 kurang 8, 0. Berarti pembilang 0. Terus penyebut 2 kuadrat kurang 4, 0. Nah, ini kan udah bentuk tertentu ya. Oke, berarti salah satu caranya kita harus pakai difaktorin atau rasionalisasiin gitu ya. Tapi ini substitusinya udah di kotretan aja gitu, jangan ditulis di lembar jawaban kalian. Kalian tulis di lembar jawaban kalau yang langsung substitusi itu kalau misalnya yang ada hasilnya langsung. Kayak misalnya, bentar. Aku mikir dulu. Kalau misalnya limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4, 3, ya ini ya udah langsung masukin aja gitu ya. Ya berarti sih ya jawabannya ditulis gitu. Tapi kalau misalnya langsung dapat 0 per 0 atau ya bentuknya tertentu gitu, ya langsung aja nggak usah ditulis gitu. Langsung ditulisnya ke yang 3 cara itu. Nah, tapi sepertinya kan ini ada pangkat-pangkat ya, jadi sepertinya terlihatnya difaktorin gitu ya. Oke, ya udah. Coba kita faktorin. Ini kan sama dengan sorry ya naik. Limit nah, kalau misalnya limitnya X mendekati A, itu pasti biasanya di penyebut sama pembilang tuh ada faktor X kurang A gitu. Nah, buat ngebuktiin ya udah kita cobain faktorin. Kalau X berarti difaktorinnya X kurang 2 sama X tambah 2 gitu ya. Terus yang atas di faktorin apa tuh? Yang sama tuh X kuadrat. Terus jadi sisa X kurang 2. Tidak, X itu mendekati suatu angka gitu atau X mendekati A, itu biasanya ada faktor X kurang A gitu di pembilang sama penyebut. Nah, ini bisa saling bagi gitu ya, karena ini X mendekati 2 gitu ya, enggak tepat 2 gitu, karena limit kan mendekati gitu ya. Jadi kalau misal fungsi biasa ini nggak bisa asal dicoret gitu ya, tapi ini karena limit nggak 2 exact alias ya kalau 2 exact kan apa, kalau limit mendekati 2 kan berarti kayak bisa 1,9 ataupun 2,1. Nah itu kan kalau X kurang 2 dibagi X kurang 2 kan itu pasti nggak 0 per 0 gitu ya, ya kayak negatif 0,1 dibagi negatif 0,1, jadi itu suatu bilangan yang sangat kecil gitu, makanya bisa dicoret gitu. Nah, kalau ini substitusi, oh ternyata ada bentuk yang tentu gitu ya, berarti ini akan bisa ditulis tuh 2 kuadrat per 2 tambah 2 alias 4 per 1 ya, gitu. Jadi jawabannya adalah ini. Dan jangan lupa kalau misalnya pas dari sini ke sini, dari yang sini itu, ini harus ditulis ya limitnya, harus ditulis. Jadi kalau kalian dari sini gitu ya sama dengan si fungsinya itu ya salah gitu. Kalian tuh nggak nulis limit ketika udah disubstitusi gitu. Terus kalian kayak dari sini menyimpulkan kalau ini langsung dicoret gitu. Ya kan nggak bisa gitu. Kenapa? Oke, karena nggak ada ya udah aku next. Efeknya itu pada interval itu, tentukan nilai maksimumnya. Oke.
Sebentar. Jadi panduan untuk cari nilai maksimum itu, panduannya gitu ya, langkah yang pertamanya, enggak, jangan gini dah. Aku tulis cara cari nilai ekstrim. Cari apa sih ini? Nggak jelas. Cara cari nilai ekstrim, ya either itu minimum atau maksimum. Panduannya gini, apakah nilai max atau min? Min. Itu yang pertama. Itu cari ya jelas fungsinya. Itu bentar. Gimana gue nulisnya? Nggak apa-apa. Itu titik-titik itu ada 3 biji ya. Ada ujung selang. Terus ada titik stasioner. Ntar aku agak salah ya. Terus stasioner itu ketika F0 terus sama titik singular. Ketika turun F aksen X gak ada. Terakhir ini apa? Tentuin nilai F di titik tersebut. Lalu bandingkan gitu. Ya, apply ini kita apply ke si soalnya. Tadi itu fungsinya itu X pangkat 3 kurang 3X kuadrat. Ini nomor berapa sih? 3 ya? Bentar. Ya, bentar. Berarti cara pertama itu cari titik kritis kan? Berarti titik kritis gitu ya, tulis. Langsung tulis titik kritisnya. Berarti yang A itu kan ada ujung selang ya. Ujung selang itu berarti di interval itu ya, berarti ada X sama dengan 1 sama X sama dengan 3 gitu ya. Ujung selang itu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Terus yang stasioner, ketika turunan 3X kuadrat sama dengan 0. Terus kita faktorin 3 sebentar. X sama dengan 0 gitu ya. Dan X sama dengan 2. Tapi lihat, apakah 0 sama 2 itu masuk ke interval gitu ya. Berarti ujung selangnya tuh dari 1 sampai 3 ya. Nah ini 0, berarti ini langsung di exclude ya. Karena nggak masuk interval gitu. Nah kalau yang singular
apakah ada nilai X ketika f(x sin X yang ada? Nah, kan f(x sin X itu ini 3X kuadrat kurang 6X ya. Nah, X-nya berapapun tuh nilainya ada gitu ya. Maksudnya 1.000.000, 1.000.000.000, 0, -2 gitu. Nilainya ada semua gitu. Jadi, karena itu titik singularnya tidak ada gitu. Udah, tinggal bandingin. Ada 3 titik kan berarti. Kan tentuin nilai F di titik tersebut. Berarti ada yang F1, F3, sama F2. Bandingin tuh ketiga titik itu. F1 itu berapa? Tadi fungsinya itu kan pangkat 3, terusnya F3 berapa tuh? 27 kurang 27 0. F2 tersebut berarti nilai maksimumnya adalah 0 gitu. Nilai max. Oke, ada yang tanyain? Aku boleh izin bertanya. Oke, boleh. Apa? Ya. Ini ini buat nomor 1 sih. Nggak ditanyain, cuman kepikiran kalau misalnya yang ditanyanya range, caranya gimana ya? Aku lupa. Makasih. Oke. Kalau range itu ya tergantung fungsi ya. Tapi kalau dalam hal ini akar tuh range tuh pasti dari 0 sampai tak hingga. Itu udah jawaban tetap sih. Berapapun fungsi yang di dalamnya. Jadi range F tuh dari 0 sampai tak hingga. Kenapa bisa kayak itu? Karena ya akar itu kan ya minimal 0 ya nilainya. Karena kan biar bisa digambar di koordinat kartesius kan ya minimal 0 ya. Kalau 0 itu ketika apa sih X-nya berapa? Ketika X-nya 2 sama 2 atau negatif 2 gitu ya. Kalau 2 kan berarti akar 2 kuadrat kurang 4, akar 0, 0. Akar negatif 2 dikuadratkan kurang 4, akar 0, 0 juga. Terus X-nya gede berapapun, tuh pasti bisa sampai tak hingga gitu. Jadi akar fx tuh, akar satu fungsi itu range F-nya dari 0 sampai tak hingga gitu. Terus kayak misalnya polinom pangkat 1, 2, 3, itu range-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga gitu. Terus kalau misalnya range fungsi rasional, misalnya ada fx per gx, berarti yang itu daerah asal yang penyebut yang nggak boleh sama dengan 0. Dilihat lagi gitu, jadi tergantung fungsinya. Kalau sudah menjawab lah. Sudah, makasih. Oke, yang lain ada nggak? Sebelum kita next ke nomor 4. Oke, karena nggak ada ya sudah, kita next. Tentukan solusi dari persamaan dy dx sama dengan 5x pangkat 4 kurang 1 yang memenuhi y0 sama dengan 1. Oh ya, ini FYI juga ya, ini tuh dibacanya dy dx ya, bukan dy per dx. Karena dy dx di sini bertindak sebagai tata cara penulisan notasi ya. Ini kan notasi Leibniz ya, jadi kayak bukan pecahan gitu. Jadi dibacanya dy dx gitu. Jadi ntar kalau kalian yang mungkin anak FTI atau apa, ntar dapat persamaan diferensial parsial, terus ntar ada kayak turunan parsial tuh dibacanya do x, do y gitu. Jadi pernya nggak dibaca gitu. Oke, jadi gimana cara carinya? Ini tuh pakai cara namanya apa ya? Bentar. Mana kan gue? Oh, metode pemisahan variabel ya. Jadi yang variabel y di satu ruasin, yang di ada x-nya di satu ruasin gitu. Berarti yang ada y, yang ada y berarti dy aja gitu ya. Berarti ya let's say misalnya mau di ke sebelah kiriin boleh.
Terus kalau yang dx berarti yang di dx yang di tulisan itu disebutnya kita kayak seolah-olah dikalikan ke kanan gitu. Dikalikan dx luas gitu. Jadi aku bisa kelompokin dy gitu ya sama dengan 5x pangkat 4 kurang 1 dx. Nah, maksudnya integral luas. Nah, integral dy kan berarti integral 1 dy ya, berarti dapat y gitu ya. Nah, kan ini koefisien ya, tapi koefisiennya ya satu ya gitu. Jadi dengan ini dapat x pangkat 5 kurang x tambah c gitu. Nah, terus kita tahu ini kan solusi ya di sini bilangnya, berarti solusi di sini terus ada solusi khusus gitu ya. Jadi ini solusi umum. Solusi umum itu pasti ada konstantanya, nggak tahu nilainya c-nya berapa gitu. C tahunya berapa, solusi khusus namanya. Nah, kan kita tahu y 0-nya 1. Berarti maka berarti kan itu x-nya 0 terus y-nya 1 gitu kan ya. Berarti maka 1 sama dengan 0 kurang 0 sama c ya. Karena c-nya sama dengan 1. Jadi solusinya itu y sama dengan titik 3 tuh x1 yang di ini teman. Oke, karena nggak ada ya udah kita next. Oke, kita ke nomor 5. Jadi nomor 5 itu hitunglah integral itu dengan menggunakan metode substitusi gitu ya. Oke. Oke, tulis di mana ya biar cukup. Di sini aja deh buat nomor 6. Nomor 5. Jadi integral tuh ada sejauh ya kalau yang anak SMA ya. Integral tuh ada yang integral biasa ya, kalau yang kayak integral a pangkat integral x pangkat n tuh berarti kayak 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 ya. Terus ada metode substitusi, terus ada integral parsial gitu ya. Tapi kan di sini kita belum belajar, jadi ya udah itu di exclude. Berarti sejauh ini ada 2 ya. Sama buat ngehitung integral tuh pakai itu ya, kesimetrian fungsi gitu ya. Jadi kalau mungkin integralnya ribet tapi kayak batasnya dari negatif A sampai A, terus kayak fungsinya ganjil tuh berarti itu 0 gitu ya nilainya. Nah, apa namanya? Jadi oke, aku mau ngejelasin dulu kalau kapan suatu integral itu pakai substitusi gitu. Jadi ciri, aduh apa sih? Ciri pakai substitusi itu ada hubungan turunan gitu ya. Kata dosen aku dulu tuh. Substitusi. Nah, apa tuh yang dimaksud hubungan turunan gitu ya? Apa tuh? Turunan. Nah, kalau kalian ya, di nomor 5 itu kan fungsi x, ada fungsi x. Nah, kira-kira ada 2 fungsi yang saling ada hubungan turunan nggak gitu ya? Nah, kalau kalian jeli gitu ya, ada gitu. Nah, yang mana gitu? X kuadrat. Kenapa? Karena turunan x kuadrat itu sama dengan 2x gitu. Nah, karena ada hubungan turunan itu, maka kita pakai substitusi gitu. Berarti kita misalin si ada suatu fungsi baru gitu ya, let's say u itu sama dengan fungsi x kuadrat gitu ya. Jadi kayak kita bisa misalin misal u itu sama dengan x kuadrat gitu ya.
dx itu sama dengan du salah. Maka du sama dengan 2x dx ya. Nah, maka integral oke. Nah, u sama dengan x kuadrat itu kan pasti hasil integralnya u gitu. Nah, tapi si batas integralnya 0 sama akar pi per 6 itu masih dalam batas x gitu ya. Jadi x sama dengan 0 sampai x sama dengan akar pi per 6. Tapi kita ntar mau ngitung integralnya dalam variabel u. Nah, maka dari itu batas integral yang awalnya x itu kita harus ganti ke u gitu. Gimana cara gantinya? Ya berarti kita bisa tulis untuk x sama dengan 0 gitu ya. Maka u sama dengan x kuadrat gitu ya. U sama dengan 0 gitu ya. Terus yang satu lagi, kalau x-nya sama dengan akar pi per 6, maka u-nya sama dengan pi per 6 gitu ya. Nah, berarti integral yang rumit itu akan menjadi apa tuh? Terus yang atasnya pi 6. 2x dx. Tuh kita dapat du ya. Tidak terus di akhir aja. Terus ini cos x kuadrat berarti cos u ya. Karena kan tadi misalnya sebenarnya x kuadrat gitu. Cos u sih. Nah, kan ini jadi gampang gitu ya. Ini apa sih? Bentar. Oh, jawabannya akar 32 ya? Wait. Ya setengah ya, sorry. Ya, setengah. Sini kamu yakin aku pi per 6 tuh 60 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah setengah gitu. Jadi kayak let's say aku sebentar. Mana tulisan gue? Bentar. Jadi kayak misalnya kalau ada soal lagi gitu ya, integral kayak terlihat rumit gitu ya, x cos x kuadrat tambah 4 terus dikali akar sin x kuadrat tambah 4 dx. Nah, ini ya, mana yang jadi hubungan turunan gitu ya. Nah, kalau misal kalian pilih x turunan x 1, nggak bisa nge-cover cos sama akar sin kan. Oke, berarti pemisahan u sama dengan x salah. Terus kalau misalnya u-nya sama dengan cos x kuadrat tambah 4, berarti turunannya apa tuh? Berarti negatif sin gitu ya. X kuadrat tambah 4 kali 2x gitu ya. X-nya ada sih di sini. Tapi di sini ntar muncul akar ada variabel lagi, jadi agak ribet gitu. Nah, coba kalau misalnya kita misalin u-nya sama dengan sin x kuadrat tambah 4 gitu ya, yang di fungsi dalam akar ini. Berarti kalau u-nya sama dengan sin x kuadrat tambah 4, berarti du-nya apa? Turunan sin cos. Berarti cos x kuadrat tambah 4 gitu ya. Alias ini, terus dikali turunan dalamnya alias 2x gitu. Nah, buat 2x ke x kan berarti ya tinggal bagi 2 aja gitu. Berarti ntar ini akan menyisakan akar u gitu. Jadi kayak kalian tinggal integralin akar u gitu. Kalau kalian pilih pemisahannya sin x kuadrat tambah 4 gitu. Karena kalau kayak gini kan berarti jadi d. Ya. Cos itu kali 2x dx.
Nah, di soal cuma ada X cos X pangkat 4 dx. Berarti kita harus bagi 2 ya kedua ruas, biar dapat setengah du gitu ya. Sama dengan X cos X dx gitu ya. Berarti kalau yang ribetnya menjadi X cos X kuadrat tambah 4 dx, dapat setengah du gitu. Terus akar sin X kuadrat tambah itu, sin X kuadrat kan tadi jadi akar u setengah du gitu. Nah, itu tiga komentarnya. Bentar ya, aku mau WC dulu. Jadi ini kebetulan cek tadi cok. Kayaknya tadi orang yang pindah-pindah. Iya, nih ada makan, ya kan? Oke, aku balik. Oke, nomor 6. Ada benda pejal dengan cara memutar daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan 4, terus daerah sumbu X, terus sama Y sama dengan akar X gitu ya. Nah, katanya diputar terhadap sumbu X gitu ya. Berarti gini gitu ya diputarnya. Nah, berapa volumenya gitu ya. Oke. Sebelum ini mungkin aku kalau nggak ada gambar gitu ya, cara gambar Y sama dengan X kuadrat tuh, jadi aku coret sebelah sini ya. Di sini. Jadi kalau ada Cartesius gitu ya, terus inilah penuh. Parabola tuh ada 4 kemungkinan ya. Gini, 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 gini. Ini parabola di bawah, dan ada ini lihat ya kalian pas SMA gitu. Nah, kalau di integral nih ada juga parabola terbuka ke kanan sama kiri. Nah, kalau kanan itu X sama dengan Y kuadrat. Terus kalau yang ke kiri X sama dengan negatif Y kuadrat gitu. Jadi yang kalau atas bawah tuh X kuadratnya, tapi kalau yang kanan kiri itu Y kuadrat gitu. Nah, cara gambar Y sama dengan akar X itu berarti coba kita kuadratin gitu ya. Y sama dengan akar X berarti kan jadi Y kuadrat sama dengan X ya. Y kuadrat sama dengan X yang mana? Bentuknya sama kayak mana? Yang ini kan? Yang ini. Berarti parabola terbuka ke kanan gitu. Nah, karena ini tengah, ya karena balik lagi ke awal. Kan Y sama dengan akar X. Nah, bisa fungsi dari akar. Nah, akar itu apa? Range-nya dari 0 sampai 3 kan. Makanya Y-nya itu aja gitu yang di kuadrat 1 gitu. Itu cara bacanya. Cara gambarnya gitu. Terus, tentukan volume benda tersebut. Oke. Nah, tipsnya itu, kayak kata Kak Okta juga, itu adalah bentar. Pilih pengirisan yang tepat gitu, bukan metodenya. Jadi gampang gitu, asalkan iris si fungsinya aja gitu. Pilih pengirisan yang tepat.
bukan milih metodenya gitu. Jadi kalau ada gambar kayak gini, jangan pikir ini pakai cincin atau apa ya gitu. Tapi lebih mikir ke pilih ngiris yang tepat tuh yang mana gitu. Nah, cara milih pengirisan yang tepat tuh gimana? Bentar. Itu adalah gini. Nah, kan ini aku tuh bisa ngiris vertikal sama horizontal kan. Kalau vertikal tuh berarti ya begini gitu ya. Kalau ini istilahnya di bukan metodenya. Series segini nggak? Oke. Kalau misalnya aku bikin irisan ini, berarti kalau si tinggi persegi panjangnya, itu berarti tadi aku bilang apa sih? Atas kurang bawah gitu kan ya. Nah, si lebar persegi panjang ini kan akan menjadi delta X gitu. Ya kan? Kan ini kayak gini nih. Nih. Ini delta X nih. Gitu. Karena kan ya delta X-nya sekecil mungkin gitu. Makanya si lebar persegi panjangnya bentar. Delta X. Aduh, ngelag ya. Bentar aja dulu. Nah, kalau misalnya diiris horizontal, itu berarti si lebarnya tuh delta Y gitu. Berarti ntar tuh bakal begini gitu. Nah, ini yang delta Y-nya gitu. Sedangkan si panjangnya berarti fungsi yang sebelah kanan dikurangin fungsi yang sebelah kiri gitu. Nah, gimana cara ngiris yang tepat? Kalau delta X kan ntar ujung-ujungnya bakal jadi dx ya. Tapi kalau delta Y itu ujungnya jadi dy gitu. Nah, kalau dx itu ntar fungsi yang diintegralin tuh harus dalam fungsi x gitu. Jadi kayak x kuadrat 2 dx gitu. Jadi kalau misalnya tadi y pangkat 3 y kuadrat kurang 2 dx tuh nggak bisa dihitung gitu. Ini salah. Nah, terus kalau kayak dy, ntar variabel yang diintegralin itu harus y gitu. Nah, ya coba ya, let's say ya, kalau misalnya kita irisnya vertikal kayak gini gitu ya. Berarti ini fungsi apa si tinggi persegi panjangnya kan diiris vertikal. Kalau diiris vertikal kan berarti atas kurang bawah ya. Berarti atasnya fungsinya apa? Y sama dengan akar X gitu ya. Terus yang paling bawahnya sumu X gitu ya, alias Y sama dengan 0. Berarti akar X kurang 0 gitu ya. Berarti akar X gitu. Nah, berarti ini akar X gitu. Gitu. Coba kalau misalnya iris yang horizontal. Nah, fungsi yang sebelah kanan dikurangin fungsi yang sebelah kiri. Fungsi yang kanan itu apa sih? Berarti si dari daerah irisan ini berarti fungsi yang sebelah kanan tuh yang X sama dengan 4 yang ini kan? Yang ini nih. Yang ini. Fungsi yang sebelah kirinya yang ini, yang melengkung ini alias si Y sama dengan akar X. Nah, berarti dalam hal ini harus kanan kurang kiri berarti kanannya 4 gitu ya. Terus dikurangin akar X itu. Tapi ini salah. Kenapa salah? Karena kan ini diiris horizontal tuh berarti jadi dy kan. Berarti variabelnya harus dalam y. Jadi dari fungsi y sama dengan akar X itu harus ubah jadi X sama dengan apa gitu. Berarti kalau buat cari X sama dengan apa berarti kan kita harus kuadratin gitu ya. Berarti y kuadrat sama dengan X. Berarti bukan 4 kurang X, bukan 4 kurang akar X, tapi 4 kurang y kuadrat gitu. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalau pakai pengirisan horizontal, aku harus ngekuadratin fungsinya dulu kan, baru 4 kurang y kuadrat gitu. Tapi kalau yang pakai irisan vertikal tuh tinggal akar X kurang 0 gitu. Nah, dari kesimpulan itu, dari simplicitas ketika diiris vertikal, makanya lah pengirisan yang tepat adalah pengirisan vertikal gitu. Tapi kalau misalnya mau diiris horizontal juga, kalau kalian udah bisa ngerti ya udah nggak apa-apa gitu. Ntar coba kita cek ya, pakai dua metode itu apakah sama atau enggak gitu. Nah, berarti kan kalau metode yang lebih gampang kan berarti si vertikal ya, karena tinggal akar X kurang 0 gitu. Nah, jadi kalau udah pengirisan yang tepat, kita pilih metodenya gitu ya. Nah, kapan pakai metode cincin atau cakram atau MKT, metode kulit tabung. Jadi kalau misalnya cincin atau cakram, kalau cincin sama cakram tuh beda
bedanya ya cincin tuh ada kosongnya di tengah, kalau cakram tuh nempel gitu ya sama sumbunya. Itu kalau irisan. Nah, kalau metode kulit tabung, MKT aja ya aku singkatnya. Irisan sejajar sumbu putar gitu. Nah, yang dimaksud ini tuh gimana? Yang dimaksud itu adalah vertikal. Nah, vertikal begini irisnya. Terus katanya diputarnya terhadap berarti gini kan. Nah, ini sejajar atau tegak lurus? Tegak lurus kan? Nah, makanya dipakai di tengah. Karena ini di gambar ini ada yang di tengah gitu. Di vertikal dipakai memang apa volume benda di suatu partisi ya, alias delta V gitu. Kan tadi tuh delta L ya kalau luas. Itu buat luas partisi ke I gitu. Tapi kalau delta V itu berarti volume benda di partisi ke di situ gitu. Nah, volumenya kan ini berarti menyerupai lingkaran gitu ya, yang ini tuh. Volume lingkaran kan berarti VR kuadrat gitu. Berarti V kali delta X gitu. Karena kan tadi kita pilih persegi panjangnya vertikal, berarti kali delta X gitu. Kalau ntar di irisnya horizontal berarti VR kuadrat delta Y gitu. Nah, berarti kalau kayak gini, R-nya yang mana sih? R-nya kan berarti yang ini nih. Nah, yang ini kan. Jari-jarinya kan secara vertikal ya. Vertikal berarti atas kurang bawah. Alias si akar X ini kurang 0. Berarti pi kali akar X dikuadratkan delta X gitu. Berarti sama dengan apa? Pi X delta X gitu. Berarti secara keseluruhan berarti V sama dengan Pi sama konstanta, konstanta integral X delta X-nya jadi dx gitu. Nah, X-nya dari mana sampai mana? Dari mana nih? Dari sini sampai sini kan? Berarti dari 0 sampai 4 gitu. Yang mana kalau dihitung akan menjadi apa? Pi kali setengah X kuadrat. Jadi batasnya 4 sampai 0 gitu ya. Berarti Pi kali 4 kurang nanti satuan volume gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai irisan horizontal, ya boleh gitu ya. Nah, tapi gue nulisnya di mana nih? Penuh. Tidak, nggak apa-apa. Kalau irisan horizontal, kan berarti gini ya, ini irisan horizontal nih. Terus sumbu putarnya sumbu X, berarti kan ini juga. Nah, ini kan berarti sejajar gitu. Nah, kalau sejajar berarti pakai MKT atau metode kulit tabung gitu. Nah, kalau metode kulit tabung, bentar. Aku mau hapus dulu. Lu gang lagi ya. Sahabat-sahabat pemirsa. Irisan vertikal yang tadi. Banjir, lepet burik. Aku gambar lagi deh, gambar fungsi di bawah. Oke. Ini itu yang buat vertikal ya. Berarti kalau horizontal itu aduh. Enggak, jangan. Itu kan di satu tempat aja ganti warna ya. Ya Allah. Jangan. Ntar. Berarti
ini tuh si yang di tengah ini kan sama dengan R ya, jari-jarinya. Berarti kalau irisan si apa? Horizontal. Ya, ya berarti kan gambar grafiknya gini lah ya. Gini. Nah, gini. Berarti kalau irisan segini. Nah. Aduh, kurang gede, Cong. Sebentar. Gedean lah ya. Nah, ini si persegi yang. Nah, berarti kalau kayak gini kan berarti ini misalnya let's say ini YI kurang 1. Terus yang atas YI kan. Nah, misal dari si partisi persegi banyak ini kita pilih titik wakil di antara dua titik itu. Misal let's say Y gitu ya. Titiknya Y di sini. Di garisnya yang ini nih. Aduh, pakai mencong segala lagi. Ya, pokoknya gitulah ya. Bentar. Ini tabung gitu. Yang mana rumus metode kuli tabung itu Pi sama dengan delta V ya sama dengan 2Pi kali ini pakai rumusnya tutorial power sama sih. Jadi itu sangat membantu ya. Jadi ada playlist video benda putar yang pakai apa? Cincin sama MKT. Jadi kalau mau lebih jelas pemahamannya bisa nonton beliau. Seperti begini gitu ya. Nah, karena sumbu putarnya di sumbu X begini, tuh rumusnya tuh delta V sama dengan apa ya? Bentar, apa rumus gue? Jari-jari putar. Bentar. Dua kali jari. Kan kalau template rumus MKT itu atau metode kuli tabung kan 2 pi integral x dx gitu kan ya. Nah si integral 2 pi fx dx gitu. Nah sebenarnya x sama x fx-nya itu tergantung sama fungsi sama tergantung sama gambar. Nah makanya aku tulis kayak gini 2 pi kali. Nah si x-nya itu tergantung. Yang mana si x-nya itu definisinya adalah jari-jari putar menurut ya jari-jari putar titik wakil sumbu putar kali tinggi silinder. Nah ini termasuk gimana? Berarti silinder delta V gitu ya sama dengan 2 pi. Nah jari-jari putarnya berarti jari putar tuh dari si titik itu jadi titik wakil terhadap sumbu putar. Berarti titik wakilnya ini ya kan. Sumbu putarnya sumbu X kan. Berarti yang ini. Nah ini jari-jarinya nih. Nah, ini R gitu ya. Si ini tuh R gitu ya. Nah terus yang satu lagi tinggi silinder tuh yang mana?
tinggi silinder itu yang si lebar si panjangnya segitiga gitu, alias si ini nah ini tingginya. Nah, berarti berdasarkan gambar kayak gitu, si jari-jarinya berarti apa? Ini kalau dia bawah kalau depan berarti jawaban aku benar, kalau salah berarti aku salah ngejelasin. 2pi integral 0 2 x dalam kurung 4 kurang x kuadrat dx. Nice, sama jawabannya. Nah, sama nih, harus sama. Kalau salah, karena kalau beda, ya berarti salah satu metodenya ada yang salah gitu. Nah, jadi kesimpulannya, pilih pengirisan yang tepat gitu. Kenapa harus yang tepat ya? Karena kalau misalnya tadi pakai si MKT, kalian harus bikin dulu, dikuadratin dulu gitu. Terus ini kan integralnya kayak terlihat lebih rumit gitu ya daripada yang atas gitu. Makanya harus pakai pengirisan yang tepat gitu. Oke, ini udah jam 10, kayaknya soal yang ini sebenarnya tidak terbahas ya. Jadi mungkin ntar aku kasih udah dibahas sama Kak Okta sih di Twitter. Mungkin aku ntar share aja. Oke, di nomor 6 ini ada yang mau ditanyain nggak? Aku udah kasih base pengirisan yang tepat, terus kayak kapan pakai cincin cakram gitu sih. Oke, last question, ada yang tanyain nggak? Udah sebentar buram. Oke, terlihat tidak ada ya. Jadi sebentar. Aduh. Oke, mungkin karena nggak ada yang copy, sebentar. Aku stop sharing dulu. Oh my god, sudah berkurang ya dari 51 ke 25. Aku stop sebentar. Anjir, kaget kirain nggak di record.